Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Renewing Your Mind (RYM), di mana melalui program ini saudara akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang murni, yang akan mengubah pola pikir saudara, sehingga saudara boleh mengenal Tuhan dengan lebih benar dan hidup saudara berkenan kepada Bapa. Sebelumnya saya ajak terlebih dahulu, mari kita berdoa. Bapa di surga, Elohim Yahweh, Allah kami yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, kalau saat ini kami boleh ada di dalam program Renewing Your Mind, di mana kami akan belajar kebenaran firman-Mu yang murni. Tolong dan berkati kami ya Bapa. Urapi kami, anak-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, atau setiap kami yang mengikuti acara ini. Juga berikan kami bahasa yang sama dan hikmat surgawi, sehingga kami boleh mengerti dan firman-Mu boleh mengubah hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus, berbicaralah, kami siap mendengarkan dan melakukannya. Haleluya, amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kalau saat ini saudara bisa ada bersama kami dalam Renewing Your Mind, itu semua oleh karena berkat, perlindungan dan pemeliharaan daripada Tuhan, sehingga saudara bisa melalui semuanya dengan baik. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita berbicara tentang kebutuhan hidup, tidak bisa terlepas dari yang namanya sandang, pangan, dan papan. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan segala sesuatu yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Yang saya mau beritahukan kepada saudara kali ini adalah sesungguhnya Tuhan sangat peduli dengan kebutuhan hidup manusia. Hal itu dikatakan oleh penulis Ibrani dalam suratnya Ibrani 1 ayat yang ketiga, yang demikian bunyinya. Saya akan bacakan buat saudara. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Amin. Saya ajak saudara untuk memperhatikan penggalan kalimat yang ada di ayat ini, yaitu menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Akan lebih jelas kalau kita membaca dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di mana
Penggalan kalimat tadi berbunyi demikian. Dialah juga yang memelihara keutuhan alam semesta ini dengan sabdanya yang berkuasa. Kata dialah yang dimaksud adalah Tuhan Yesus sendiri. Memelihara keutuhan alam semesta, maksudnya kelangsungan alam semesta. Itu tentu termasuk keutuhan atau kelangsungan hidup manusia, termasuk yang terkait dengan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk hidup. Lalu dikatakan dengan sabdanya yang berkuasa. Artinya melalui firman-Nya, firman Allah yang mengatur segala sesuatunya demi kelangsungan alam semesta. Tentu termasuk yang menyangkut segala kebutuhan hidup manusia diatur oleh firman Tuhan. Begitu pengertiannya. Jadi sekarang jelas saudara bisa mengerti bahwa Allah peduli dengan kebutuhan hidup manusia. Tetapi harus diingat bahwa kepedulian Allah itu ada aturannya, ada tatanannya, ada hukumnya. Itu saya katakan bukan berarti kalau orang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi orang Kristen, lalu serta-merta Tuhan memelihara hidupnya, memenuhi apapun yang dibutuhkan oleh manusia. Bukan seperti itu. Atau juga bukan kalau manusia membutuhkan sesuatu, lalu Tuhan melakukan hal-hal yang spektakuler, melakukan mujizat, seperti ketika Allah memelihara bangsa Israel di padang gurun, di mana mana dan burung puyuh jatuh dari langit. Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Bukan begitu, saudara. Dan saya percaya hal itu tidak akan terjadi lagi sekarang ini. Itu bukan berarti saya tidak percaya Tuhan, atau saya berkata bahwa mujizat itu tidak ada lagi. Saudara, kalau ada orang yang tidak percaya akan adanya mujizat, sesungguhnya sangat bodoh, saudara. Kita harus sadar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta yang begitu luas beserta seluruh isinya, yang dikatakan semuanya sungguh sangat baik. Tentu sangat mudah bagi Tuhan untuk melakukan mujizat. Tetapi saya katakan demikian karena banyak orang Kristen yang tidak bisa bertumbuh. Kerohaniannya mandek, saudara. Gara-gara fokus hidupnya tidak tertuju kepada Tuhan dan kebenarannya,
melainkan lebih kepada kuasa dan mujizat Tuhan. Mungkin saudara berkata, kok Bapak bisa berkata demikian? Ya, karena sebagai hamba Tuhan, saya tidak hanya mendengar, tapi melihat sendiri. Banyak orang memberikan kesaksian demikian. Itu tidak hanya saya jumpai secara pribadi, melainkan juga dalam persekutuan-persekutuan rumah tangga, bahkan di mimbar-mimbar gereja. Bukan hanya oleh jemaat, tetapi juga oleh hamba Tuhan. Ada yang berkata, tidak ada beras, tidak ada minyak, tidak punya uang. Berdoa, lalu tiba-tiba ada orang yang datang memberikan apa yang dibutuhkan. Belum dapat membayar uang masuk untuk kuliah anaknya, tiba-tiba ada uang masuk di rekening banknya, di mana tidak diketahui siapa pengirimnya. Lagi pula jumlahnya persis sama dengan uang yang dibutuhkan untuk kuliah anaknya. Dan masih banyak lagi kesaksian-kesaksian yang lain yang berkenaan dengan mujizat. Tentu bukan saya tidak percaya apa yang mereka alami, saudara. Karena di antara mereka ada juga sahabat-sahabat saya, orang-orang dekat saya, bahkan jemaat saya sendiri. Tetapi berkenaan dengan mujizat, perlu dicatat, saudara, bahwa orang yang mengalami mujizat itu bukan berarti memiliki kedewasaan rohani. Bahkan tidak menjamin dengan adanya mujizat rohaninya bisa bertumbuh. Lagi pula, yang namanya mujizat belum tentu, saudara, dialami oleh orang lain persis sama. Dan kalau kita berpikir jernih, bukankah orang-orang yang di luar Kristen yang tidak percaya kepada Yesus juga mengalami hal-hal demikian? Bahkan tidak sedikit, saudara, yang mengalami satu peristiwa atau kejadian yang lebih dahsyat lagi. Itulah sebabnya sejatinya yang namanya mengalami mujizat itu sebetulnya merupakan pengalaman iman pribadi kepada Tuhan yang harus dijadikan pengalaman khusus orang yang bersangkutan dengan Tuhan. Dan yang perlu diingat, ini penting, saudara, bahwa kalau Tuhan sampai melakukan mujizat, pasti ada kepentingan Tuhan di sana. Maksud saya bukan semata-mata untuk kepentingan atau kebutuhan orang yang mengalami mujizat. Hal itu Tuhan Yesus katakan sendiri di dalam Yohanes 11 ayat 41 dan 42. Saya akan baca buat saudara biar lebih jelas. Demikian bunyinya, Yohanes 11 ayat 41 dan 42. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata,
Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya. Perhatikan kalimat selanjutnya ini, saudara. Supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Itu Yesus yang mengatakan. Saya ulang. Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Ditulis berkenaan dengan Yesus yang membangkitkan Lazarus, di mana kita semua sudah hafal akan kisah ini, di mana Lazarus sudah meninggal, bahkan sudah dikubur 4 hari lagi. Alkitab mencatat Lazarus sudah berbau, dan Yesus membangkitkannya. Itu bukan berarti karena Maria dan Marta, saudara Lazarus, itu dekat dengan Yesus. Juga bukan karena Yesus selalu mengingat bahwa Maria pernah meminyaki kakinya. Juga bukan supaya Maria dan Marta tidak sedih dan duka lagi dan merasa lega. Melainkan tadi dikatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya supaya orang-orang yang ada di sana pada waktu itu yang belum percaya Injil bisa percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah. Yesus adalah Sang Mesias atau Juru Selamat itu sendiri. Jadi mujizat itu sejatinya adalah tanda, saudara. Ini penting untuk kita mengerti sebagai orang-orang Kristen. Nah, sekarang kita kembali kepada kepedulian Tuhan atas kebutuhan hidup manusia. Tadi saya katakan ada tatanan, ada aturan, ada hukumnya. Apa itu? Di dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan, apa yang ditabur orang, itulah yang dituainya. Itulah tatanan, itulah hukumnya yang berkenaan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia, yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Terkait akan hal itu, ada 2 hal yang harus kita tahu. Yang pertama, bahwa manusia itu diciptakan dengan memiliki kodrat bekerja. A man is a worker by nature. Manusia itu memiliki kodrat bekerja. Ibaratnya kalau ikan itu memiliki kodrat berenang, artinya semua ikan pasti bisa berenang. Demikian juga kalau manusia dikatakan memiliki kodrat bekerja, berarti setiap manusia itu pasti bisa bekerja. Kejadian 2 ayat 15 mengatakan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden supaya ia mengusahakan dan memelihara taman itu.
Jadi kita bisa tahu saudara, segera setelah manusia diciptakan, ditempatkan di Taman Eden bukan untuk enak-enak, bukan untuk jalan-jalan, makan, minum, menikmati buah, tidur. Bukan demikian. Tetapi Alkitab jelas berkata untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya manusia sudah diberikan satu tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Untuk bekerja. Kenapa harus bekerja? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kodrat bekerja ini tidak dicabut oleh Allah. Kejadian 3 ayat 19 mengatakan, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali kepada tanah. Di sini dikatakan dengan berpeluh. Itu artinya manusia tidak hanya harus bekerja, tetapi harus bekerja dengan keras. Dengan keras sampai berpeluh. Jadi itu hukum atau tatanan yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Artinya, kalau seseorang mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka Tuhan pasti memelihara, Tuhan pasti memberkati. Itulah saudara yang dimaksud dengan kepedulian Tuhan. Sebaliknya, kalau orang tidak mau bekerja atau malas, tentu Tuhan tidak akan memberkati. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau ada orang seperti ini hidupnya berkekurangan. Terkait akan hal ini, Rasul Paulus menuliskan dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Orang yang tidak bekerja janganlah ia makan. Waduh, sepertinya ini keras dan memerahkan telinga saudara. Tetapi ini sesungguhnya kebenaran. Orang yang tidak bekerja itu artinya melawan kodrat, kan begitu. Sedangkan penulis Amsal berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Tentu kita semua mengerti semut saudara, makhluk kecil, tidak memiliki pikiran, tidak memiliki perasaan. Kalau kita injek, kalau kita tekan dengan jari, mati saudara. Tetapi orang yang malas, Tuhan katakan harus belajar dari semut. Kenapa? Karena semut mengumpulkan makanannya di musim panas. Karena semut bekerja, saudara. Manusia jauh lebih dari semut. Karena manusia itu memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Bahkan tadi sudah kita sampaikan, manusia itu memiliki kodrat bekerja, yang artinya pasti bisa bekerja. Itu yang harus diperhatikan oleh setiap kita, khususnya orang-orang Kristen, saudara. Tetapi harus diakui, saudara, ada bahkan tidak sedikit
Orang Kristen itu yang malas, tidak mau bekerja, padahal fisiknya utuh, masih sehat, masih kuat, usianya masih produktif, tetapi tidak mau bekerja. Celakanya kalau itu laki-laki, saudara, apalagi sudah berkeluarga. Lebih parah lagi kalau memaksa istrinya untuk bekerja. Saya katakan ini bukan saya tidak setuju kalau ada istri yang bekerja loh saudara, tetapi konteksnya tadi saya katakan ada laki-laki yang malas. Orang seperti itu biasanya maunya apa-apa tersedia, makan harus disiapin, harus ada. Bahkan seringkali konyol, saudara, sudah malas, tidak bekerja, ya, merokok lagi. Apa bukan itu malah buang-buang uang, saudara? Nah, itulah saudara. Makanya jelas tatanan atau aturan yang Tuhan tetapkan. Kalau tidak ada aturannya, terus apakah kalau orang yang malas seperti itu harus diberkati, sementara kalau ada orang yang bukan Kristen, yang tidak percaya kepada Yesus, lalu kerjanya keras, tidak diberkati, saudara? Kan mestinya nggak begitu, saudara. Alkitab menuliskan bahwa Tuhan menerbitkan matahari untuk orang yang jahat dan orang yang baik. Tuhan menurunkan hujan untuk orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matius 5 ayat 45. Oleh sebab itulah maka seperti saya katakan tadi, hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan hidup memang Tuhan peduli, tetapi harus disikapi dengan benar. Sikap yang benar itu bagaimana, Pak? Ya, harus bekerja keras, hemat, ulet, potensi yang ada dikembangkan, membangun relasi, jujur, maka tentu Tuhan akan memberkati. Orang yang seperti ini pasti tidak akan berkekurangan, bahkan tidak ditutup kemungkinan usahanya, karirnya bisa sukses, bahkan jadi orang kaya. Intinya kepedulian Tuhan atas kebutuhan hidup manusia itu harus disikapi dengan perjuangan. Makanya ada kalimat no crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib. No gain without pain. Tidak ada hasil tanpa rasa sakit. Artinya semua keberhasilan itu harus melalui perjuangan. Begitu juga yang terkait dengan kesehatan, saudara. Kalau saudara sakit atau saudara ingin memelihara kesehatan saudara, maka saudara harus ubah pola makan, ubah pola hidup, olahraga teratur, tidur yang cukup. Bahkan kalau saudara sakit, tetap ikuti apa yang dinasihatkan oleh dokter. Kalau harus minum obat, ya minum obat. Itu bisa sembuh, saudara. Terkait dengan studi, sama, saudara.
harus ada perjuangan. Nah, banyak orang Kristen yang tidak sadar akan hal ini, sehingga apa yang terjadi? Ketika mau ujian akhir sekolah atau kenaikan kelas, atau mau masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mau kuliah, datang kepada pendetanya, minta didoakan. Sementara ketika belajar kesehariannya, main-main saudara, tidak pernah serius, bahkan malas-malasan. Nah, ini kan melanggar tatanan saudara. Harusnya tidak begitu. Kalau mau sukses studi, maka harus belajar dengan rutin. Kalau tidak tahu ya tanya. Begitu. Kelulusan agar bisa diterima di jenjang yang lebih tinggi itu harus diperjuangkan. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, apa yang harus kita tahu terkait dengan tatanan atau hukum tabur tuai tadi, yaitu bahwa kita harus bisa mencukupkan diri. Coba kita baca apa yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Demikian, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya percaya ini ayat yang banyak disukai, bahkan menjadi ayat hafalan. Sayangnya banyak orang Kristen cuma memotong sebagian ayat ini, yaitu di bagian akhir. Ini yang paling disuka, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mereka berpikir bahwa Tuhan tidak mungkin membiarkan mereka, Tuhan tidak mungkin meninggalkan mereka. Padahal konteks dari ayat ini jelas. Ini nasihat supaya apa? Supaya kita bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Saya ulang, ini nasihat agar kita bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Baru Tuhan tidak meninggalkan, baru Tuhan tidak membiarkan. Begitu. Orang yang tidak bisa mencukupkan diri sejatinya adalah hamba uang. Itu bukan saya yang ngomong, tapi ayat tadi dikatakan janganlah kamu menjadi hamba uang. Jelas. Dan kalau diakui, banyak orang Kristen yang sesungguhnya masih jadi hamba uang saudara, dan itu berbahaya. Mungkin saudara berkata, bagaimana mungkin Pak? Ya, karena faktanya banyak yang terjebak dengan berbagai keinginan. Ingin punya ini, ingin punya itu. Beli ini, beli itu, karena memang barangnya bagus, ada voucher, diskon banyak. Terlebih lagi karena tetangga juga punya. Padahal itu bukan kebutuhan. Hidupnya jadi apa? Konsumtif. Apa-apa dibeli tanpa melihat apakah uangnya mencukupi ataukah tidak, apakah barang itu dibutuhkan atau tidak. Yang penting beli. Konsumtif.
jadinya besar pasak daripada tiang. Dan banyak saya jumpai orang-orang demikian. Pengeluarannya tidak imbang dengan penghasilannya. Pengeluarannya jauh lebih besar. Masa penghasilan 4-5 juta kredit mobil, saudara? Tentu berat itu. Tentu itu akan menyulitkan dirinya sendiri. Lah kenapa banyak orang Kristen bisa seperti ini? Karena gengsi, saudara. Lah ini loh, saudara, harus diakui, saudara, banyak di antara kita itu yang nilai dirinya itu kita taruh pada hal-hal lahiriah, hal-hal jasmani. Sehingga kalau tidak memiliki barang yang dimiliki orang lain, sepertinya hidupnya belum utuh, belum lengkap, dipandang miskin, dipandang rendah, takut, tidak mau kalau sampai dipandang sebelah mata. Padahal, saudara, itulah yang menghancurkan. Alkitab juga sudah menasehati di dalam Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Dikatakan bahwa Allah tidak pernah mencobai siapapun, dan tiap-tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan-keinginan itu dibuai, maka akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu menjadi matang, akan melahirkan maut. Banyak, saudara, orang Kristen yang sudah mengalami yang namanya maut ini. Maut itu identik dengan penderitaan, saudara. Hidupnya ketakutan. Kenapa? Karena harus berhadapan dengan debt collector. Tiap hari rumahnya didatengin. Gara-gara tagihan kartu kreditnya tidak dibayar. Dan gak tanggung-tanggung, saudara. Bukan orang kaya, bukan pebisnis, kartu kreditnya bisa sampai 3 sampai 5. Itu kenyataan. Banyak saya lihat, saya jumpai, saudara. Harus berurusan dengan polisi gara-gara apa? Menyalahgunakan uang kantor atau uang perusahaan. Dipermalukan di medsos, di WhatsApp, karena terjerat pinjaman online, nggak bisa bayar, saudara. Aduh, kasihan lihat orang-orang seperti itu. Tapi salahnya sendiri. Yang levelnya lebih tinggi juga sama, saudara. Kalau kita lihat para politisi, para pejabat, kurang apa mereka? Tapi ternyata harus berurusan dengan KPK. Kena OTT, operasi tangkap tangan, kasus suap korupsi. Apa nggak memalukan, saudara? Bahkan tidak sedikit yang harus mendekam di dalam penjara, berurusan dengan pengadilan. Semua, saudara, gara-gara satu, apa tadi, saudara? Keinginan, saudara. Oleh sebab itu, melalui kebenaran ini, saya ingatkan kepada saudara, hati-hati dengan keinginanmu. Jangan asal menuruti apa yang saudara inginkan. Kalau memang itu bukan untuk kepentingan Tuhan, kalau memang itu bukan Tuhan yang suruh, jangan, saudara. Nggak apa-apa, saudara nggak punya mobil ya nggak apa-apa, saudara nggak punya rumah ya nggak apa-apa, saudara. Nggak usah gengsi. Itu tadi menyangkut apa, saudara? Keinginan. Harus diwaspadai. Jangan sampai saudara jatuh. Oke?
Nah, sedangkan sekarang kita bicara yang terkait dengan kebutuhan. Karena tadi dikatakan cukupkanlah apa yang ada padamu. Nah, ini berkenaan dengan kebutuhan, saudara. Paulus menasihatkan di dalam 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukup. Saya ulang, asal ada makanan dan pakaian cukup. Ini sebenarnya formula kehidupan, bukan sekedar kalimat biasa. Yang mana harus dikenakan, yang mana harus dijadikan prinsip hidup setiap orang percaya. Saya yakin kalau orang memiliki prinsip asal ada makan dan pakaian cukup, pasti hidupnya tidak akan berkekurangan. Pasti Tuhan selalu pelihara. Nggak mungkin Tuhan biarkan, nggak mungkin Tuhan tinggalkan. Jadi, kalau saya katakan asal ada makanan dan pakaian itu cukup, bukan berarti orang Kristen itu harus miskin atau tidak boleh jadi kaya, nggak boleh punya ini punya itu, beli ini beli itu, bukan. Tetapi harus memiliki prinsip hidup yang mencukupkan diri. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu yang Tuhan ajarkan. Kenapa Tuhan mengajarkan kita untuk meminta kepada Bapa makanan untuk hari ini, bukan untuk minggu ini, bulan ini, triwulan ini, atau tahun ini? Mengapa minta secukupnya? Sama-sama minta, kenapa nggak minta yang lebih? Bukankah kalau lebih bisa kita pakai untuk cadangan? Enggak, saudara, enggak begitu. Tetapi Tuhan mengajarkan supaya kita minta kepada Dia untuk hari ini dan secukupnya. Maksudnya supaya setiap orang Kristen itu belajar untuk hidup cukup, dalam pengertian bisa mencukupkan diri. Cukup itu enak, saudara. Yang namanya cukup itu tidak kurang, tidak lebih. Kalau membutuhkan, ada, itu namanya cukup. Dengan demikian, ngapain kalau belum kuat saudara harus kredit motor, kredit mobil? Kalaupun saat saudara membutuhkan, saudara bisa naik motor, saudara bisa naik mobil, meskipun dengan Grab atau Gojek. Lah, tapi kan sama, saudara, nikmatnya itu kan sama. Dengan demikian, kalau memang belum mampu untuk beli rumah, seperti saya katakan tadi, kontrak juga nggak masalah, saudara. Yang penting kan saudara ada tempat untuk berteduh. Wah, saudara, kalau bisa mengenakan prinsip hidup cukup ini, saya percaya hidup kita enak kok, saudara. Orang Jawa bilang ora kemrungsung. Seperti itu, hati kita akan tetap tenang, tentram, ada damai sejahtera. Lalu Tuhan mengajarkan doa Bapa kami, tadi saya katakan supaya kita belajar untuk hidup cukup. Selain itu, alasan yang lain adalah supaya kita tidak memfokuskan hidup kita hanya kepada makan minum, saudara. Makan minum ini menggambarkan
kebutuhan lahiriah atau kebutuhan jasmani, saudara. Karena firman Tuhan di dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan kerajaan surga itu bukan soal makan dan minum, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan yang terakhir, kenapa Tuhan mengajarkan doa Bapa kami? Supaya, nah ini paling penting, supaya kita memiliki ketergantungan, supaya kita bergantung kepada Tuhan setiap hari. Setiap hari itu pengertiannya setiap saat, sepanjang umur kita. Nah, sekarang semuanya jadi clear, jadi jelas, dan saya percaya saudara bisa mengerti kebenaran hari ini, bahwa kalau dikatakan Tuhan peduli atas kebutuhan hidup manusia, amin, setuju, tetapi harus disertai dengan sikap yang benar, yaitu kita harus bekerja keras, kita harus mencukupkan diri dengan apa yang ada. Tuhan pasti memelihara hidup saudara. Dan biarlah kebenaran hari ini boleh mengubah hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini engkau adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan. Kembali kami datang di hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami bersyukur oleh firman-Mu yang sudah mengajar kepada setiap kami. Sekarang kami tahu ya Bapa,
dan kami tidak akan meragukan akan pemeliharaanmu atas kebutuhan hidup kami. Kami mau memiliki sikap hati dan respon yang benar. Kami mau berjuang. Kami mau mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami, supaya kami boleh merasakan kepedulian yang Kau berikan atas kebutuhan hidup kami. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih. Bapa, kami berdoa bagi setiap mereka yang mengikuti program ini. Kami percaya mereka memiliki pergumulan hidup yang berbeda-beda. Tetapi kami juga percaya bahwa semuanya itu akan selesai pada waktunya. Dan kami percaya bagi yang berkekurangan Engkau akan cukupkan. Bagi yang sakit Engkau akan sembuhkan. Bahkan yang mengalami berbagai pergumulan hidup, tekanan, kesulitan, Kau tunjukkan maksud dan tujuan dari semuanya itu, sehingga mereka boleh melalui dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu dan menerima berkat kekal yang daripadamu. Yang studi Engkau juga memberkati. Tak lupa Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Engkau juga memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, sebentar kami berpisah. Tuhan hendak memberikan berkat-Nya, Tuhan hendak mencurahkan berkat-berkat terbaik-Nya. Oleh sebab itu, bukalah hatimu dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati katakan bersama saya, amin. Terima kasih atas kebersamaan saudara. Salam RYM dan sampai jumpa.